Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Merianti, NPM 24701120092. Di dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan setiap bab dari buku Manajemen Proyek Perangkat Lunak, Teori dan Implementasi sebagai bentuk ujian tengah semester dari mata kuliah Proyek Sistem Aplikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Syaukani, ST, MCS, MKom. Baiklah, langsung saja. Di sini saya sudah membuat PowerPoint untuk setiap babnya dari bab 1 sampai dengan bab 10. Kita akan buka bab pertamanya. Bab 1, yaitu tentang konsep dasar manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak adalah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia, serta teknis yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, tujuan utama dari manajemen perangkat lunak itu sendiri adalah memastikan proyek berjalan secara efisien, efektif, dan tentunya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Komponen utama manajemen perangkat lunak. Di sini ada 12 komponen utama manajemen perangkat lunak. Yang pertama adalah perencanaan proyek, yang merupakan proses pengidentifikasian jadwal, alokasi sumber daya, serta pengidentifikasian tujuan sebuah proyek itu tersendiri. Kemudian pengorganisasian tim, yaitu memilih anggota tim yang sesuai, kemudian menetapkan peran yang sesuai pula untuk setiap personil tim. Kemudian yang ketiga, pengendalian versi, membantu dalam melacak perubahan dan menghindari konflik dalam kode yang kita kelola. Kemudian yang keempat ada pengendalian risiko, yaitu proses pengidentifikasian, penganalisaan resiko-resiko yang mungkin akan muncul pada perencanaan proyek itu sendiri. Yang kelima, estimasi biaya dan waktu, yaitu pengelolaan anggaran dan waktu yang tepat untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang keenam ada pengujian dan validasi. Yang ketujuh, manajemen konfigurasi, yaitu pengelolaan komponen perangkat lunak yang berubah selama siklus hidup proyek. Manajemen perubahan memastikan bahwa perubahan ini dikelola dengan baik. Yang kesembilan ada komunikasi dan kolaborasi. Yang kesepuluh, pemantauan dan evaluasi. Nah, pemantauan dan evaluasi ini membantu dalam mengukur kemajuan, mengidentifikasi keterlambatan, dan mengambil tindakan yang tepat ketika diperlukan. Kemudian yang ke-11 yaitu pengiriman produk. Yang ke-12 pemeliharaan dan dukungan. Nah, pemeliharaan dan dukungan ini untuk memastikan berfungsinya perangkat lunak yang baik dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, elemen people dalam manajemen perangkat lunak. Elemen people dalam manajemen perangkat lunak terdiri dari tim pengembangan, developer, tester, UI, UX, kemudian pemangku kepentingan, stakeholder, manajemen project, pengguna akhir, kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan efektif, serta pengembangan keterampilan dan etika profesional. Kemudian selanjutnya di sini ada elemen problem. Problem atau masalah itu mencakup tantangan teknis dan non-teknis seperti keterlambatan jadwal, konflik tim, perubahan kebutuhan, keterbatasan sumber daya, kualitas produk, dan kompleksitas sistem. Solusi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah saya sebutkan tadi adalah komunikasi yang efektif
manajemen resiko yang baik tentunya, dan perencanaan yang realistis. Selanjutnya, elemen proses. Proses merupakan langkah-langkah untuk mengelola pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan yaitu terdiri dari yang pertama ada analisis, kemudian setelah analisis ada desain, kemudian implementasi, pengujian, dan peluncuran. Proses pemeliharaan dan evaluasi, dan terakhir adalah proses komunikasi dan manajemen perubahan. Nah, tujuannya untuk memastikan proyek berjalan terukur dan terkendali. Yang terakhir, kesimpulan. Manajemen perangkat lunak berfokus pada integrasi antara manusia, masalah, dan proses. Dengan pemahaman yang baik terhadap ketiga elemen tersebut, pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Baik, itu tadi untuk bab 1. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2, konsep perangkat lunak. Peran penting perangkat lunak. Perangkat lunak adalah komponen inti dalam sistem komputer. Perangkat lunak merupakan kumpulan instruksi atau program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, mencakup aplikasi desktop, aplikasi seluler, sistem operasi, perangkat keras tertanam, dan lainnya. Memfasilitasi berbagai kegiatan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas adalah peran penting dari perangkat lunak juga. Pemahaman konsep perangkat lunak sangat penting dalam pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sistem yang efektif dan efisien. Definisi perangkat lunak. Definisi umum dari perangkat lunak adalah kumpulan instruksi komputer, program, dan data yang memberikan instruksi kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Sifat perangkat lunak ini tidak terlihat secara fisik, melainkan merupakan komponen abstrak yang berjalan di atas perangkat keras komputer. Cangkupan perangkat lunak sendiri adalah mencakup sistem operasi, aplikasi, utilitas, dan perangkat lunak pengembangan. Kategori utama perangkat lunak. Di sini ada sistem operasi, yaitu perangkat lunak dasar yang mengelola sumber daya perangkat keras seperti memori, prosesor, I/O, contohnya Windows, MacOS, Linux, dan Android. Selanjutnya aplikasi. Aplikasi merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya aplikasi produktivitas seperti Word dan Excel, kemudian multimedia seperti pemutar video, permainan seperti game, dan aplikasi web. Jenis-jenis perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak di sini diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Yang pertama perangkat lunak sistem, yang kedua perangkat lunak aplikasi, dan yang ketiga perangkat lunak tengah atau middleware. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan operasi perangkat keras serta menyediakan layanan dasar bagi perangkat lunak. Contohnya seperti sistem operasi, driver perangkat keras, dan utilitas sistem. Selanjutnya perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Jenisnya meliputi pengolah kata, spreadsheet, program grafis, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada perangkat lunak tengah atau middleware, yaitu perangkat lunak yang berperan sebagai perantara antara perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras. Jenisnya meliputi sistem manajemen bisnis data, sistem manajemen konten, sistem manajemen layanan, dan sebagainya.
Selanjutnya di sini ada metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang pertama di sini ada metodologi waterfall, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak linear dan berurutan. Tahapannya meliputi analisis, desain, implementasi, pengujian, dan penyampaian. Metodologi ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan jelas. Yang kedua ada metodologi agile, yaitu pendekatan adaptif, fokus pada kerja tim kolaboratif dan responsif terhadap perubahan, mengutamakan pengiriman perangkat lunak dalam iterasi singkat atau sprint, kerangka kerja populer, Scrum, Kanban, Extreme Programming, XP. Selanjutnya, di sini juga ada metodologi Scrum, merupakan salah satu kerangka kerja agile yang paling umum digunakan. Metodologi ini memecahkan pekerjaan menjadi iterasi waktu yang terbatas, disebut sprint, biasanya dalam rentang waktu 1 sampai dengan 4 minggu. Metodologi yang terakhir adalah metodologi spiral, yaitu pendekatan perangkat lunak yang menggabungkan elemen dari model waterfall dengan siklus interaktif. Selanjutnya di sini ada lisensi perangkat lunak. Lisensi perangkat lunak dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama lisensi sumber terbuka, open source, dan yang kedua ada lisensi property atau proprietary. Lisensi sumber terbuka atau open source terdiri dari lisensi MIT, memungkinkan pengguna untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak dengan sedikit batasan. Selanjutnya lisensi GNU, General Public License atau GPL, mewajibkan perangkat lunak turunan tetap bersifat open source atau kode sumber harus tersedia. Lisensi Apache memberikan kebebasan untuk menggunakan, mengubah, dan mendistribusikan sekaligus melindungi hak cipta pengembang. Selanjutnya di sini ada lisensi property atau proprietary yang terdiri dari lisensi komersial, yaitu pengguna harus membeli atau memperoleh izin menggunakan, memodifikasi, atau mendistribusikan. Yang kedua ada lisensi tertutup, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemilik. Pengguna tidak memiliki hak untuk melihat atau memodifikasi kode sumber. Yang ketiga, lisensi freeware, memungkinkan pengguna tanpa biaya, tetapi dengan batasan tertentu pada hak penggunaan dan distribusi. Yang keempat, lisensi shareware, memungkinkan pengguna mencoba gratis dalam jangka waktu tertentu, tetapi memerlukan pembayaran untuk penggunaan lanjutan. Nah, kesimpulan untuk bab 2 ini adalah konsep perangkat lunak mencakup arsitektur dasar sistem, jenis-jenisnya, kerangka kerja pengembangan, dan aturan legal atau lisensi yang mendasarinya. Selanjutnya, PPT bab 3 kita buka. Bab 3 yaitu tentang kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen proyek kini menjadi kebutuhan penting di dunia industri, terutama di bidang teknologi dan TIC. Dulu abad 20 sampai 1980-an, fokus manajemen proyek ada di militer, industri, dan juga konstruksi. Tapi kini, peran teknologi, jaringan, perangkat lunak, dan perangkat keras mengubah cara kerja organisasi. Persaingan global menuntut manajemen proyek yang efisien, cepat, dan berkualitas. Tujuan utamanya adalah memastikan proyek TIC ini berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai target. Pentingnya manajemen proyek perangkat lunak. Manajemen proyek perangkat lunak ialah penerapan ilmu, keterampilan alat, dan teknik untuk pengembangan software. Di dalamnya melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Proyek software sukses
apabila yang pertama dapat dikontrol waktu, biaya, dan ruang lingkupnya, dan yang kedua bisa dijalankan oleh tim dengan keahlian teknis dan komunikasi yang baik. Nah, di sini ada tantangan utama dalam manajemen proyek perangkat lunak, yaitu kompleksitas proyek, jumlah tim yang besar, biaya yang tinggi, dan tenggat yang ketat. Selanjutnya, yang spektrum manajemen proyek. Spektrum manajemen proyek di sini adalah rentang pendekatan manajemen proyek dari yang sangat terstruktur hingga yang sangat fleksibel. Nah, di sini seorang manajer proyek harus paham bahwa pengembangan software sama dengan pekerjaan rekayasa. Aspek utama dalam manajemen proyek software ini dikenal sebagai 5P. Ini menurut Pressman pada tahun 2010. Yang pertama ada people atau orang, yakni siapa yang mengerjakan proyek itu. Kemudian yang kedua ada product, yakni apa yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada proses, yaitu bagaimana cara mengerjakannya. Yang keempat project, yaitu manajemen waktu, biaya, dan juga sumber daya. Yang kelima problem, yaitu tantangan yang harus diselesaikan. Nah, 5P ini adalah fondasi utama dari kerangka kerja manajemen proyek perangkat lunak. People. Faktor paling penting dalam keberhasilan proyek software adalah sumber daya manusia yang kompeten. 5 peran penting dari people ini atau orang menurut Pressman lagi pada tahun 2010, yaitu yang pertama ada general manager sebagai penentu arah dan kebijakan proyek. Yang kedua technical manager mengatur dan memotivasi tim pengembang. Yang ketiga praktisi, yaitu pelaksana teknis meliputi programmer, desainer, dan tester. Yang keempat ada pelanggan atau stakeholder, pihak berkepentingan terhadap hasil proyek. Yang kelima, pengguna akhir atau user, yaitu pemakai produk setelah rilis. Kunci keberhasilannya di sini ada komunikasi, motivasi, dan kepemimpinan tim. Selanjutnya, pemimpin tim dan karakteristik manajer proyek. Menurut Wakeburn 2016 dan Muller-Turner 2007, pemimpin proyek yang efektif haruslah mampu memotivasi tim teknis agar bekerja optimal. Yang kedua, mengorganisasi tim secara solid dan percaya diri. Yang ketiga, inovatif, mampu mendorong ide dan kreativitas. Yang keempat, menjadi pemecah masalah yang baik, fokus pada kualitas. Dan yang kelima, mampu mempengaruhi dan membangun tim. Selanjutnya, struktur dan organisasi tim. Menurut Monte 1981, ada 3 tipe struktur tim pengembangan. Yang pertama, desentralisasi demokratis atau DD, yakni tipe struktur yang tidak ada pemimpin tetap, komunikasi horizontal, dan cocok untuk masalah yang kompleks. Kemudian yang kedua, desentralisasi terkendali atau CD, yakni adanya koordinator tapi tetap fleksibel, cocok untuk proyek menengah. Kemudian selanjutnya ada terpusat atau terkontrol, CC. Pemimpinnya dominan, komunikasinya vertikal, dan tipe CC ini cocok untuk proyek yang sederhana dan cepat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi struktur tim. Ada kompleksitas masalah, ukuran software, waktu dan jadwal proyek, dan tingkat kolaborasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, paradigma organisasi tim. Ada 4 paradigma organisasi proyek software. Paradigma organisasi proyek software adalah cara atau model
yang digunakan untuk mengatur dan mengelola proyek pengembangan software itu sendiri. Jenisnya di sini ada 4 ya. Yang pertama ada paradigma tertutup. Paradigma tertutup ini hierarkinya klasik dan cocok untuk proyek berulang. Yang kedua, paradigma acak, sifatnya bebas dan kreatif, cocok untuk inovasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada paradigma terbuka, yaitu kombinasi kontrol dan kreativitas, cocok untuk masalah kompleks. Yang keempat, paradigma sinkron, yaitu tim bekerja mandiri di bagian berbeda dengan koordinasi minimal. Selanjutnya, produk. Produk adalah hasil akhir dari proyek yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Produk dapat berupa aplikasi atau sistem perangkat lunak, misalnya aplikasi web, mobile, ataupun desktop. Produk juga dapat berupa layanan berbasis perangkat lunak seperti sistem informasi, platform digital, dan sistem manajemen data. Pemahaman mendalam terhadap produk membantu seluruh tim bekerja ke arah yang sama, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan kualitas hasil akhir. Selanjutnya, proses. Proses adalah tahapan sistematis dari ide hingga implementasi software. Tahapan umumnya meliputi analisis kebutuhan, perancangan atau desain, implementasi coding, kemudian pengujian dan pemeliharaan. Terdapat beberapa pilihan model proses, ada pilihan model waterfall, spiral, incremental, RAD, dan agile. Proses sendiri menentukan cara kerja tim dan alur penyampaian hasil. Selanjutnya ada project atau proyek. Proyek adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang terbatas. Fokus utama manajer proyek yakni waktu, biaya, dan kualitas. Untuk waktu sendiri, fokusnya pada jadwal dan tenggat yang realistis. Untuk biaya, fokus utamanya ada pada alokasi anggaran tentunya. Yang ketiga, kualitas, fokus utamanya ada pada hasil yang sesuai spesifikasi. Tantangan umum proyek software. Di sini ada kompleksitas, perubahan kebutuhan, risiko teknis, dan koordinasi tim besar. Selanjutnya, 10 faktor risiko proyek gagal menurut Sudhakar 2012. Di antaranya, faktor risiko proyek gagal ini adalah tidak memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian ruang lingkup yang tidak jelas, manajemen tidak efektif, tools atau teknologi yang sering berubah, perubahan bisnis mendadak, tenggat yang tidak realistis, penolakan pengguna, sponsor proyek hilang dukungan, tim tidak kompeten, dan komunikasi buruk antar pihak. Nah, kesimpulan untuk bab 3 ini yaitu manajemen proyek perangkat lunak sama dengan sinergi antara produk, proses, dan orang. Pemimpin proyek harus memahami aspek teknis dan manusia. Struktur tim dan metode kerja harus disesuaikan dengan karakter proyek. Kinerja optimal tercapai jika komunikasi, motivasi, dan koordinasi terjaga. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4. Bab 4 tentang teknik estimasi biaya. Apa itu estimasi biaya?
Estimasi biaya ialah proses memperkirakan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tujuan utamanya untuk mengelola anggaran secara efektif dan menentukan sumber daya dan waktu. Pentingnya estimasi biaya, yaitu untuk mengelola anggaran secara efektif dan menentukan sumber daya serta waktunya. Selanjutnya, prinsip umum estimasi biaya. Penggunaan data historis, pemodelan matematis, dan pengalaman ahli, kemudian menyesuaikan dengan kompleksitas proyek dan ketersediaan data, integrasi dengan manajemen risiko proyek, itu merupakan prinsip-prinsip umum dari estimasi biaya. Yang pertama ada estimasi berbasis analogi. Estimasi berbasis analogi menggunakan data dari proyek serupa sebelumnya. Langkah-langkahnya ialah mengumpulkan data proyek sejenis, kemudian membandingkan dan menemukan pola biaya, kemudian yang ketiga menerapkan pada proyek baru. Kelebihan dari estimasi berbasis analogi sendiri adalah cepat dilakukan, tidak perlu analisis detail per komponen, cocok di tahap awal proyek saat data rinci belum tersedia, dapat menjadi pembanding awal dengan hasil metode lain. Kelemahannya adalah kurang akurat jika proyek pembanding tidak benar-benar mirip. Sulit digunakan bila tidak ada data historis yang relevan, subjektivitas tinggi dalam menentukan tingkat kesamaan proyek. Selanjutnya, estimasi berbasis bottom up, yaitu menghitung biaya dari komponen kecil ke total proyek. Prosesnya meliputi memecah proyek jadi tugas kecil, estimasi tiap tugas, serta menjumlahkan total biaya. Kelebihan dari estimasi berbasis bottom up sendiri adalah akurat dan komprehensif karena didasarkan pada rincian pekerjaan sebenarnya. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagian proyek yang berbiaya tinggi, kemudian memudahkan pengawasan dan pengendalian biaya selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya, untuk kelemahan dari estimasi berbasis bottom up sendiri di sini membutuhkan waktu lama karena menghitung setiap bagian kecil proyek, tidak efisien digunakan pada tahap awal proyek saat detail pekerjaan belum tersedia, rentan terjadi kesalahan akumulasi jika struktur pembagian kerja tidak akurat. Selanjutnya, estimasi berbasis parametrik. Estimasi berbasis parametrik adalah metode perhitungan biaya proyek dengan menggunakan model matematis atau rumus statistik yang didasarkan pada hubungan antara variabel-variabel proyek atau parameter dengan biaya, waktu, atau sumber daya yang dibutuhkan. Kelebihan dari estimasi berbasis parametrik sendiri adalah cepat dan efisien karena tidak memerlukan perincian kerja seperti metode bottom up. Kemudian konsisten karena hasilnya didasarkan pada model matematis yang sama. Yang ketiga, dapat digunakan di tahap awal proyek saat detail pekerjaan belum lengkap, asalkan tersedia data historis yang baik. Dan yang terakhir, dapat membantu perbandingan antar proyek dengan parameter yang sama. Kelemahan dari estimasi berbasis parametrik sendiri adalah ketergantungan tinggi pada kualitas data historis. Jika data lama tidak akurat, maka hasil estimasi juga akan salah. Tidak cocok untuk proyek unik atau inovatif yang tidak memiliki data pembanding. Kemudian perlunya analisis statistik dan pengalaman dalam membuat model yang valid. Selanjutnya ada estimasi berbasis 3 point atau PERT. Estimasi ini menggunakan 3 nilai, optimis dengan lambang O, realistis dengan lambang R, pesimis dengan lambang P. Rumusnya
Estimasi sama dengan optimis ditambah 4 realistis ditambah pesimis berbanding 6. Tujuannya mengurangi bias dan memperhitungkan ketidakpastian. Kelebihannya hasilnya lebih realistis dan dapat diidentifikasi risikonya. Selanjutnya, estimasi berbasis top-down. Estimasi berbasis top-down yaitu perkiraan biaya proyek secara umum berdasarkan pengalaman atau data proyek terdahulu digunakan pada tahap awal proyek. Kelebihannya cepat dan sederhana, dan kekurangannya adalah kurang detail dan bisa kurang akurat, perlu pembaharuan saat data lebih rinci tersedia. Selanjutnya, estimasi berbasis expert judgment. Estimasi berbasis expert judgment yaitu perkiraan biaya berdasarkan pendapat ahli atau konsultan berpengalaman. Kelebihannya yaitu mempertimbangkan faktor non-teknis dan konteks proyek, namun kekurangannya yaitu bersifat subjektif dan rawan bias. Selanjutnya ada estimasi berbasis pemilihan vendor. Estimasi berbasis pemilihan vendor yaitu perkiraan biaya yang mengandalkan proposal biaya dari vendor atau pihak ketiga. Langkah-langkahnya di sini ada identifikasi kebutuhan proyek, seleksi vendor dan meminta proposal, RFP, kemudian ada evaluasi proposal dan biaya, dan yang terakhir ada negosiasi dan revisi biaya. Kelebihan dari estimasi berbasis pemilihan vendor ini adalah estimasinya akurat dari pihak profesional. Namun kekurangannya perlu adanya evaluasi detail agar tidak salah persepsi dalam hal biaya. Kesimpulannya, estimasi biaya penting untuk pengendalian anggaran proyek. Setiap metode punya keunggulan dan kelemahan. Kombinasi metode seringkali memberi hasil yang terbaik, dan estimasi harus dikaitkan dengan manajemen risiko dan perencanaan waktu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 5. Bab 5 yaitu tentang manajemen waktu proyek perangkap lunak. Pentingnya manajemen waktu dalam proyek perangkap lunak. Banyak proyek mengalami keterlambatan sekitar 47% karena pengelolaan waktu yang buruk. Dampak keterlambatan terhadap pemangku kepentingan dan diperlukan teknik pengelolaan waktu proyek. Definisi manajemen waktu proyek. Menurut PMI, Project Management Institute, manajemen waktu adalah salah satu dari 6 fungsi utama proyek. Fokusnya pada perencanaan, penjadwalan, kemudian pemantauan, dan pengendalian aktivitas agar proyek selesai tepat waktu. Tujuan manajemen waktu yaitu mengatur penggunaan waktu agar efisien, menjamin setiap aktivitas sesuai jadwal, kemudian menghindari penundaan dan biaya tambahan, dan yang keempat adalah meningkatkan koordinasi antar tim. Selanjutnya, mekanisme manajemen waktu bagian 1. Terdapat beberapa langkah utama. Yang pertama, pendefinisian aktivitas, define activities, yaitu menentukan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Selanjutnya ada pengurutan aktivitas, sequence activities, yaitu menentukan urutan logis antar tugas. Selanjutnya estimasi sumber daya atau estimate resource, yaitu menentukan siapa dan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya mekanisme manajemen waktu bagian 2. Di sini ada estimasi durasi atau estimate duration, yaitu menentukan lamanya tiap aktivitas. Kemudian ada penyusunan jadwal atau develop schedule,
yaitu menggabungkan semua estimasi menjadi jadwal proyek. Dan yang terakhir ada pengendalian jadwal atau control schedule, yaitu memantau dan memperbaiki penyimpangan waktu. Jadwal proyek atau proyek schedule menampilkan aktivitas, tanggal mulai dan selesai durasi, milestone, dan sumber daya. Digunakan untuk mengontrol kemajuan. Contoh visualnya berupa tabel atau Gantt chart sederhana. Di sini ada tantangan dalam manajemen waktu. Di antaranya ada perubahan kebutuhan proyek, estimasi waktu yang tidak akurat, keterlambatan pengambilan keputusan, dan kurangnya komunikasi antar tim. Selanjutnya, strategi mengatasi kendala waktu. Di sini ada 4 strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan buffer time atau waktu cadangan. Dalam jadwal proyek, untuk mengatasi keterlambatan yang tidak terduga, buffer time ini juga memungkinkan tim untuk fokus pada pekerjaan tanpa tekanan waktu. Kemudian melakukan review berkala, yaitu untuk memantau kemajuan proyek dan mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin nantinya akan muncul. Kemudian di sini ada penerapan time tracking tools atau alat pelacak waktu, yaitu untuk memantau waktu yang dihabiskan pada tugas-tugas proyek. Time tracking tools ini membantu tim untuk memahami bagaimana waktu digunakan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir strateginya adalah disiplin terhadap jadwal. Disiplin terhadap jadwal ini membantu tim untuk tetap fokus dan menghindari keterlambatan. Kesimpulannya, manajemen waktu adalah faktor kunci keberhasilan proyek, membantu menjaga efisiensi biaya dan kualitas, serta perencanaan dan pengendalian yang baik sama dengan proyek tepat waktu. Selanjutnya kita masuk ke bab 6. Bab 6 tentang manajemen mutu proyek perangkat lunak. Mutu menjadi topik penting dalam proyek perangkat lunak. Mutu proyek menjadi acuan bagi proyek-proyek berikutnya. Menurut ISO 9000 banding 2000, kualitas adalah derajat sejauh mana karakteristik memenuhi persyaratan. Mutu sama dengan kesesuaian terhadap kebutuhan, conformance to requirements, dan kecocokan untuk penggunaan atau fitness for use. Selanjutnya, pengertian manajemen mutu proyek. Manajemen mutu proyek yaitu kegiatan untuk menjaga mutu hasil proyek sesuai dengan standar, meliputi penetapan standar mutu dan evaluasi serta pengendalian hasil. Manajemen ini bertujuan untuk memastikan proyek memenuhi harapan pelanggan dan organisasi. Tujuan manajemen mutu yang pertama menjamin hasil proyek sesuai standar, kemudian yang kedua menekankan kesalahan dan meningkatkan efisiensi, yang ketiga meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan yang keempat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan manajemen mutu proyek. Tahapan manajemen mutu proyek sendiri terdiri dari 3 tahapan utama. Ada perencanaan mutu yang pertama, yaitu quality planning. Selanjutnya ada penjaminan mutu atau quality assurance. Kemudian yang terakhir ada pengendalian mutu atau quality control. Tahap yang pertama, perencanaan mutu, yaitu menentukan standar mutu dan proses untuk
mencapainya. Langkah-langkah utamanya yaitu yang pertama, definisikan mutu yang diharapkan, kemudian tentukan kriteria dan standar pencapaian, selanjutnya definisikan proses pelaksanaan, dan yang terakhir rancang QA dan QC-nya. Gunakan desain eksperimen untuk mencegah kesalahan. Aspek mutu yang diperhatikan ini meliputi fungsi, fitur, output, cakupan kerja, reliabilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Selanjutnya, output dari perencanaan mutu. Output atau keluaran dari perencanaan mutu sendiri terdiri dari quality management plan, quality metric, quality checklist, process improvement plan, kemudian quality baseline, dan yang terakhir ada project management plan atau update. Tahapan kedua yaitu penjaminan mutu atau quality assurance, yaitu mengevaluasi pelaksanaan proyek pada tiap fase dilakukan secara objektif oleh tim atau petugas khusus. Keluaran utamanya meliputi requested change, kemudian recommend corrective action, yang ketiga ada organization process asset, dan yang keempat ada update management plan. Untuk tahapan ketiga tentang pengendalian mutu atau quality control, yaitu memantau hasil pengembangan agar sesuai standar dilakukan setelah produk dihasilkan. Output utamanya yaitu pengakuan hasil proyek, tindakan korektif dan preventif, dan yang ketiga perbaikan proses. Pada tahap pengendalian mutu ini kita dapat menggunakan alat seperti Pareto, sampling statistik, Six Sigma, dan graphic control. Teknik pengendalian mutu terdiri dari analisis Pareto atau 80-20 rulers. 80% masalah berasal dari 20% penyebab maksudnya. Kemudian sampling statistik yaitu mengukur mutu dari sampel populasi. Kemudian ada Six Sigma, meningkatkan mutu dengan pendekatan berbasis data. Selanjutnya ada fishbone diagram yaitu mencari akar penyebab masalah. Selanjutnya pendekatan manajemen mutu modern. Fokus pada kepuasan pelanggan. Pendekatan ini fokus pada kepuasan pelanggan, mengutamakan pencegahan daripada perbaikan, tanggung jawab manajemen puncak, tokoh-tokoh pentingnya seperti Deming, kemudian Juran, Crosby, Ishikawa, Feigenbaum. Selanjutnya biaya mutu atau cost of quality. Biaya mutu di sini adalah total biaya untuk mencapai standar mutu. Biaya mutu diklasifikasikan menjadi 5 jenis, ya. Di antaranya ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal, biaya peralatan pengukuran, dan pengujian. Yang pertama ada biaya pencegahan, yaitu biaya atas mutu yang terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk tujuan meningkatkan mutu. Selanjutnya biaya penilaian di sini yaitu biaya atas mutu yang terkait dengan proses evaluasi terhadap proses dan hasil yang dicapai untuk memastikan tingkat mutu yang memadai. Selanjutnya, biaya kegagalan internal, yaitu biaya atas mutu yang terjadi karena proses perbaikan dari suatu kekeliruan yang terdeteksi sebelum pelanggan menerima produk yang dihasilkan dari proyek atau perusahaan. Kemudian ada biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah
biaya atau mutu yang terkait dengan seluruh kekeliruan yang ditemukan dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan sebelum produk yang dihasilkan dikirim atau dipakai oleh pelanggan. Yang terakhir ada biaya peralatan pengukuran dan pengujian, yaitu biaya atas mutu yang terkait dengan pengadaan inventaris peralatan yang dipakai untuk melakukan tindakan preventif dan penilaian setiap aktivitas dari proyek. Nah, tindakan preventif itu sendiri adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya masalah atau kesalahan di masa depan. Selanjutnya, model kematangan atau maturity models. Yang pertama ada model QFD, Quality Function Deployment. Kemudian ada CMM, Capability Maturity Model. Dan ada OPM3, Organizational Project Management Maturity Model. Ada 5 tingkat kematangan proyek, yaitu terdiri dari ad hoc, abbreviate, terorganisir, dikelola, dan adaptif. Kesimpulannya, mutu proyek ini sama dengan kesesuaian hasil dengan standar dan harapan pelanggan. Tahapan manajemen mutu menjamin kualitas hasil, diperlukan komitmen, perencanaan, dan kontrol yang berkelanjutan, serta peningkatan mutu dimulai dari kesadaran dan kepemimpinan manajemen. Selanjutnya kita masuk di bab 7. Bab 7 tentang manajemen risiko proyek perangkat lunak. Manajemen risiko adalah bagian penting dari manajemen proyek. Risiko sama dengan kejadian yang bisa berdampak positif atau negatif pada tujuan proyek. Tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah meningkatkan peluang keberhasilan dan mengurangi dampak kerugian. Risiko harus dikelola sejak awal proyek dan harus terus dipantau sepanjang siklus proyek itu sendiri. Selanjutnya, pengertian dan tujuan. Manajemen risiko adalah suatu proses yang terstruktur yang melibatkan perencanaan, identifikasi, analisis, respon, dan monitoring risiko proyek. Ini melibatkan penggunaan proses, alat, serta teknik yang dapat membantu manajer proyek untuk meningkatkan kemungkinan hasil yang positif dan mengurangi kemungkinan serta konsekuensi dari peristiwa yang merugikan yang dapat mempengaruhi tujuan proyek dalam hal biaya, waktu, cakupan, dan kualitas. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah mengantisipasi masalah sebelum terjadi, mengurangi potensi kerugian, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, menjaga biaya, waktu, dan kualitas proyek tetap sesuai rencana. Proses manajemen risiko meliputi perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan penanganan risiko, serta pemantauan risiko. Perencanaan manajemen risiko, yaitu menentukan bagaimana cara mengelola risiko di proyek. Hal yang disusun dalam tahap ini adalah yang pertama, metodologi, yaitu cara yang akan digunakan. Yang kedua, peran dan tanggung jawab, siapa saja yang bertugas. Kemudian 3, anggaran dan jadwal, yaitu biaya dan waktu untuk kegiatan risiko. Yang keempat, penilaian risiko, tentang bagaimana menilai kemungkinan dan dampak. Kemudian yang kelima, kategori risiko, jenis risiko utama proyeknya. Kemudian yang terakhir, dokumentasi risiko, yaitu bagaimana risiko dicatat dan dilaporkan. Identifikasi risiko.
yaitu mengidentifikasi semua potensi bahaya yang dapat mempengaruhi proyek. Hasilnya berupa daftar resiko proyek. Teknik identifikasi ini bisa melalui wawancara, brainstorming, checklist, atau analisis dokumen. Jenis resiko umum di sini ada resiko pasar, resiko keuangan, resiko teknologi, resiko sumber daya manusia, dan resiko proses atau struktur organisasi. Yang pertama di sini resiko pasar. Risiko pasar ini seperti apakah ada kemungkinan bahwa pihak lain akan mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian yang kedua, risiko keuangan, mengenai apakah penggunaan keuangan pada proyek ini sudah optimal atau belum. Kemudian yang ketiga, risiko teknologi, tentang apakah proyek ini memenuhi persyaratan teknis. Kemudian yang keempat, resiko sumber daya manusia, apakah organisasi memiliki atau dapat menemukan individu dengan keterampilan yang sesuai. Kemudian yang kelima, resiko proses atau struktur organisasi, yaitu apakah organisasi ini memiliki proses yang telah ditetapkan untuk berhasil untuk menyelesaikan proyek ini. Kemudian ada analisis risiko. Proses ini menilai tingkat bahaya setiap risiko. Tujuannya menentukan prioritas risiko yang harus ditangani dulu. Terdapat dua cara analisis. Yang pertama analisis kualitatif dan yang kedua ada analisis kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan cara menilai tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Rumus dasarnya risk value atau R sama dengan likelihood atau L dikali impact atau I. Kemudian analisis kuantitatif, yaitu menghitung risiko secara numerik, misalnya dengan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya, perencanaan penanganan risiko. Proses ini menentukan strategi terbaik untuk mengatasi risiko. Ada 4 strategi utamanya. Yang pertama, menghindari risiko, yaitu dengan mengubah rencana agar risiko tidak terjadi. Yang kedua, mengalihkan risiko, yaitu memindahkan tanggung jawab, misalnya lewat asuransi. Yang ketiga, mengurangi risiko, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Selanjutnya, menerima risiko jika risiko tidak bisa dihindari atau kecil dampaknya. Selanjutnya, pemantauan risiko, yaitu memantau dan meninjau risiko selama proyek berlangsung. Risiko yang sudah tidak relevan dihapus, yang baru dimasukkan ke daftar risiko. Manajer proyek harus menjadikan risiko sebagai agenda tetap dalam rapat tim. Pemantauan ini dilakukan secara berkala untuk menilai apakah penanganan yang dilakukan sudah efektif atau belum. Kemudian untuk menemukan juga risiko baru yang mungkin nantinya akan muncul. Kesimpulannya, manajemen risiko proyek membantu proyek berjalan lancar dan efisien. Proses ini harus dilakukan terus-menerus dari awal hingga akhir proyek. Dan yang ketiga, dengan manajemen risiko yang baik, tim bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya kita masuk ke bab 8. Bab 8 tentang dokumen kontrak. Dokumen kontrak adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak. Tujuannya yaitu mengikat kerjasama agar setiap pihak mendapat keuntungan yang adil. Kontrak dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan secara moral ataupun materi. Ada 4 unsur utama agar kontrak sah secara hukum, yaitu kesepakatan antar pihak, profesionalitas kerja, isi perjanjian yang jelas, dan hal-hal yang tidak melanggar hukum. Pentingnya dokumen kontrak.
Yang pertama sebagai pedoman kerja dan bukti kesepakatan. Yang kedua mengatur tanggung jawab, biaya, dan waktu pekerjaan proyek. Yang ketiga mencegah perselisihan di masa depan. Yang keempat membantu menjaga manajemen proyek agar teratur dan efisien. Yang pertama ada surat perjanjian. Surat perjanjian ini adalah dokumen utama yang berisi kesepakatan kerja sama antara dua pihak, memuat identitas pihak pertama dan kedua, pasal-pasal kesepakatan, meliputi tujuan, waktu kerja, hak dan kewajiban, tanda tangan kedua belah pihak tentunya. Kemudian fungsi surat perjanjian sendiri di sini adalah sebagai bukti kesepakatan resmi pedoman penyelesaian sengketa dan menghindari pelanggaran tanggung jawab. Aspek penting dari surat perjanjian di sini ada perbuatan, meliputi tujuan dan isi perjanjian, kemudian pelaku yakni pihak-pihak yang terlibat, dan pengikat yaitu hukum yang mengatur konsekuensinya. Selanjutnya ada surat penawaran. Surat penawaran di sini berisi rincian harga dan waktu pengerjaan proyek. Tujuannya agar klien tahu biaya dan kemampuan tim IT sebelum kerja dimulai. Surat penawaran bisa berubah sesuai hasil negosiasi kedua pihak. Komponen penting pada surat penawaran ini meliputi biaya pembuatan tampilan atau UI, kemudian biaya manajemen sistem, admin, user, laporan, dan lain-lain, kemudian biaya hosting dan pengujian sistem. Faktor perubahan yang mungkin dapat terjadi di surat penawaran sendiri adalah permintaan tambahan klien, keterbatasan anggaran, dan kompleksitas proyek. Selanjutnya, surat pengadaan barang penunjang. Surat ini digunakan jika proyek membutuhkan perangkat tambahan seperti komputer, server, atau jaringan. Fokusnya pada barang penunjang sistem ya, bukan aplikasi. Faktor yang mempengaruhi persetujuannya meliputi merek barang yang tidak sesuai kebutuhan, harga tidak kompetitif, dan klien yang tidak memerlukan barang tambahan. Fungsi surat pengadaan barang penunjang ini adalah bukti resmi antar pihak. Dokumen merupakan dokumen pertanggungjawaban, arsip perusahaan, dan mempermudah pelacakan barang. Selanjutnya ada surat perintah kerja. Surat perintah kerja adalah dokumen resmi setelah kontrak dan penawaran disetujui. Isinya berupa instruksi mulai kerja dengan jadwal dan tanggung jawab yang jelas. Fungsi surat perintah kerja yaitu melindungi pihak pemenang tender, kemudian sebagai izin resmi bekerja di lokasi klien, kemudian sebagai bukti proyek berjalan, dan yang keempat sebagai informasi resmi ke pihak terkait. Komponen dari surat perintah kerja sendiri terdiri dari kop dan nama surat, identitas pemberi dan penerima kerja, isi dan rincian pekerjaan, serta tanda tangan kedua belah pihak. Kesimpulannya, dokumen kontrak ini penting untuk menjaga kejelasan dan keadilan dalam sebuah proyek. Setiap surat, baik itu perjanjian, penawaran, pengadaan, perintah kerja, memiliki perannya masing-masing, ya, berbeda. Kemudian dengan kontrak yang lengkap dan jelas, kerjasama menjadi lebih profesional dan terarah. Selanjutnya kita masuk ke bab 9. Bab 9 tentang organisasi dan personel proyek perangkat lunak. Organisasi dan personel yang efektif adalah kunci keberhasilan proyek perangkat lunak. Struktur organisasi mengatur tanggung jawab, wewenang, komunikasi antar tim, personel proyek. Ini adalah orang-orang yang menjalankan desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem. Tujuannya adalah menciptakan koordinasi dan keputusan yang cepat. Struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek ini menentukan bagaimana tim bekerja dan berkomunikasi. Jenis struktur
organisasi secara umum. Yang pertama ada struktur fungsional, yaitu anggota dikelompokkan berdasarkan fungsi, misal desain, pengujian, dan dokumentasi. Yang kedua ada struktur proyek, yaitu tim dibentuk khusus untuk proyek tertentu dengan tanggung jawab yang penuh. Yang ketiga ada struktur matriks, yaitu gabungan antara fungsional dan proyek. Anggotanya tetap di fungsi tapi juga ikut proyek. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan struktur. Dari segi fungsional, kelebihan dan kekurangan struktur sendiri adalah selanjutnya kelebihan dan kekurangan struktur. Dari segi fungsional, struktur sendiri lebih efisien, fokus ke spesialisasi, tapi komunikasi antar divisinya lambat. Jika dari segi proyek, struktur cepat dan fleksibel, tapi bisa boros sumber daya. Dan dari segi matriks, struktur bisa lebih efisien dan fleksibel, tapi bisa terjadi konflik antara manajer dan dari segi matriks, struktur lebih efisien dan fleksibel, tapi bisa terjadi konflik antara manajer proyek dan manajer fungsi. Selanjutnya, personel proyek perangkat lunak. Anggota tim proyek memiliki peran dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Yang pertama, manajer proyek. Manajer proyek sendiri memiliki peran dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengendalikan, dan memastikan proyek sesuai waktu dan biaya. Kemudian analisis sistem, yaitu memahami kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya ke dalam spesifikasi. Yang ketiga, perancang sistem, yaitu merancang arsitektur, komponen, dan interaksi sistem. Yang keempat, ada pengembang, yaitu yang menulis kode dan melakukan debugging. Kemudian yang terakhir ada penguji, yaitu seseorang yang melakukan pengujian baik itu fungsional, integrasi, dan performa. Peran lain dalam tim di sini meliputi manajer konfigurasi, yaitu seseorang yang mengatur versi dan perubahan sistem. Kemudian dokumentator, yaitu orang yang membuat panduan pengguna dan dokumentasi teknik. UI atau UX designer, yaitu orang yang merancang tampilan agar mudah digunakan. Kemudian manajer kualitas adalah seseorang yang memastikan hasil sesuai dengan standar mutu. Dan yang terakhir ada koordinator proyek, yaitu seseorang yang mengatur komunikasi dan jadwal antar anggota tim. Selanjutnya ke pemimpinan proyek. Pemimpin proyek harus mampu memiliki visi yang jelas, jadi tujuannya harus jelas ya. Kemudian mendorong kepercayaan dan kolaborasi antar tim. Kemudian yang selanjutnya adalah bersikap adaptif dan tangguh terhadap perubahan, serta mampu memberikan pengakuan dan motivasi kepada anggota tim. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, tim menjadi solid dan produktif. Kesimpulannya, struktur organisasi dan pembagian peran menentukan kelancaran proyek itu sendiri. Komunikasi, kolaborasi, dan kejelasan tanggung jawab adalah kunci sukses tim perangkat lunak. Yang terakhir di sini kita masuk ke bab 10. Bab 10 tentang pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah proses memantau dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Fokus utamanya meliputi biaya, waktu, mutu, dan ruang lingkup proyek. Sedangkan tujuan utamanya adalah meminimalkan penyimpangan dari rencana awal dan memastikan hasil yang optimal. Tujuan pengendalian proyek, yang pertama untuk memastikan tujuan proyek itu tercapai, yang kedua mengontrol pelaksanaan agar sesuai jadwal dan biaya, kemudian yang ketiga memberikan masukan untuk memperbarui rencana bila ada perubahan, dan yang keempat meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas hasil. Mekanisme pengendalian.
Pengendalian di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada waktu dan jadwal, kemudian ada biaya dan anggaran, ada kualitas proyek, ada pelaporan kemajuan, dan ada replanning jika ditemukan masalah. Selanjutnya, pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja di sini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan target. Manajer proyek haruslah melacak ruang lingkup, jadwal, biaya, dan mutu. Kemudian, manajer proyek juga harus memantau risiko dan perubahan, serta melaporkan kemajuan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, pengendalian jadwal. Tujuan dari pengendalian jadwal sendiri di sini adalah memastikan semua tugas selesai sesuai dengan tenggat waktu. Langkah-langkah dari pengendalian jadwal sendiri di sini ada 4. Yang pertama ada identifikasi dan urutkan kegiatan. Yang kedua memperkirakan durasi. Yang ketiga membuat jadwal proyek. Dan yang keempat pelaksanaan kontrol dan pembaruan jadwal. Di sini ada alat bantunya berupa Gantt chart, Critical Path Method atau CPM, dan Critical Chain Method atau CCM. Alat bantu Gantt chart di sini merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menampilkan jadwal proyek dan memantau kemajuan pekerjaan. Selanjutnya Critical Path Method, yaitu metode manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek dan menentukan waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Sedangkan Critical Chain Method atau CCM di sini adalah metode manajemen proyek yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dan waktu dalam proyek. CCM ini juga menggunakan konsep buffer untuk mengelola ketidakpastian dan risiko dalam sebuah proyek. Selanjutnya pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini menjaga agar biaya proyek sesuai dengan anggaran. Dapat menggunakan metode Earned Value Management atau EVM untuk menilai kinerja biaya dan jadwal. Pengendalian ini melibatkan 3 hal, diantaranya ada estimasi biaya yang akurat, pemantauan pengeluaran secara berkala, kemudian analisis perbandingan antara rencana dan realisasi. Pengendalian lainnya, di sini ada beberapa aspek tambahan ya yang juga perlu dikendalikan, yaitu resiko proyek, kualitas hasil kerja, perubahan proyek, change management, stakeholder, dan kebutuhan pengguna, kemudian transisi dan implementasi bisnis. Kesimpulannya dari bab 10 ini adalah pengendalian proyek membantu menjaga agar proyek tetap di jalur yang benar. Pemantauan terus-menerus atau continue terhadap waktu, biaya, dan mutu sangatlah penting. Kemudian, pengendalian yang baik, peluang keberhasilan proyek sendiri akan meningkat secara signifikan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.